Oke, bertemu kembali dengan saya Teguh Ridwan. Tentunya dalam mata pelajaran PJOK kita akan membahas materi kelas 7 tentang kesehatan. Dan tentunya kalau saya bilang salam olahraga, kalian jawab dengan jaya. Oke, pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tubuh pada remaja. Kenapa perkembangan tubuh pada remaja? Karena pada usia seperti ini kalian tuh perlu mengetahui apa saja sih ciri-ciri saya biar jadi anak sehat. Apa saya sih faktor-faktor yang mempengaruhi saya biar tumbuh dan berkembang itu dengan optimal. Nah, materinya kan dijelaskan. Dan tentunya saya materi ini ambil dari buku paket PJOK kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Dan silakan bagi kalian yang ingin memperdalam juga bisa melihat di buku paketnya. Oke, yang pertama agenda pembahasan pada pertemuan kali ini ada tentang perkembangan jasmaninya. Yang kedua ada pertumbuhan, perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga ada ciri-ciri anak sehat. Yang keempat pemanfaatan waktu luang. Seperti apa sih materinya? Nanti akan dijelaskan. Terus yang terakhir ada perilaku hidup sehat atau PHBS. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan jasmani. Nah, perkembangan jasmani sejak dalam kandungan sudah lahir itu pasti akan terus bertambah dan berkembang, baik dalam bentuk ukuran badan, berat, dan kecerdasan. Perkembangan ini akan berjalan sampai pada usia 25 tahun. Bagi saya yang usianya 24, satu lagi. Namun ada kecualinya juga. Bagi perkembangan jiwa, mental, dan kecerdasan itu tidak dipatok sampai usia 25 tahun. Jadi hanya pertumbuhan perkembangannya jasmaninya saja yang dipatok sampai usia 25 tahun. Ya. Dan apa saja sih faktor-faktor perkembangan jasmani ini? Yang pertama ada faktor keturunan atau yang kita sebut dengan gen. Saya kasih contoh. Yang pertama, ibunya seorang dosen yang cerdas luar biasa. Bapaknya seorang profesor. Namun anaknya ketika di sekolah, ketika pembelajaran dari pagi itu tidur, siangnya malas-malasan, kayak nggak memperhatikan gitulah. Terus kadang pertengahan siang pelajarnya tidur lagi. Aneh kan siswa seperti itu. Tapi ketika ulangan harian, ketika adalah ujian sekolah, dia tuh kok nilainya selalu perfect, sempurna. Apa sih yang membuat dia tuh kelihatannya jarang belajar, memperhatikan tuh enggak. Nah, karena mungkin dia tuh bawaan gen dari orang tuanya, yaitu dengan kecerdasan tersebut. Adapun yang kedua, contoh yang kedua, ibunya itu seorang pemain bola voli, tinggi kan. Yang kedua, bapaknya pemain basket, tinggi juga. Anaknya sepantaran SMP kok udah kayak orang dewasa gede itu, sampai mau masuk pintu pun nunduk loh. Kok bisa seperti itulah? Karena gen orang tuanya. Jadi ini perkembangan jasmani yang pertama itu dipengaruhi oleh faktor keturunan atau gen. Yang kedua ada faktor bawaan. Faktor bawaan ini sudah ditentukan keadaannya itu selama dalam kandungan. Misal ada kandungannya yang bermasalah dan mohon maaf nih, ada anak yang ada dengan berbagai kelainan seperti busung kepala, bibir sumbing, langit terbelah, dan perkembangan jaring otak yang tidak sempurna. Sehingga itu mempengaruhi ketika udah
lahir sampai besarnya. Dan itu merupakan faktor bawaan, bukan gen. Itu faktor bawaan sendiri. Dan bagi kalian yang terlahir dengan sempurna, tidak ada kurang apapun, bersyukurlah. Kalian telah diberikan nikmat yang luar biasa. Yang ketiga ada faktor luar. Nah ini nih, faktor luar ini yang bisa kalian usahakan. Kalau kalian misal saya ingin tinggi tapi gen dari bapaknya kok kurang tinggi, sama gen ibunya kurang tinggi juga, gimana sih caranya? Lah ini salah satunya ada faktor luar yang bisa kalian usahakan. Yang pertama, gizi. Kebutuhan gizi kalian tuh harus terpenuhi. Bahkan kalian itu sudah diberikan gizi oleh sama ibu ketika dalam kandungan. Jangan sampai kalian heran, saya diberikan gizi ketika saya udah anak-anak. No. Kalian tuh diberikan gizi ketika dalam kandungan. Sampai lahir, sampai besar pun kalian tetap diberikan gizi. Namun gizi yang di sini seperti apa sih? Apa harus saya makan daging terus? Saya harus makan yang bergizi terus, makan yang mahal terus? Enggak. Ingat, makanan yang bergizi itu enggak perlu mahal. Ya, contohnya nih, menurut para ahli, jika fase anak-anak kekurangan protein atau zat gizi telur, itu mengakibatkan akan menghambat atau mengurangi kecepatan perkembangan otaknya. Jadi bagi yang kurang mengonsumsi protein ketika anak-anaknya, itu kecerdasannya itu pasti akan berbeda dengan yang rajin dan teratur mengonsumsi protein. Nah ini bisa diusahakan juga. Dan ingat, kalian yang pada fase ini butuh protein itu nggak perlu mahal-mahal. Protein apa? Dari daging? No. Dari tutulin? No. Telur? No. Ingat, tempe dan tahu itu kandungan proteinnya lebih besar daripada daging. Jadi bagi kalian yang gengsi sama tahu dan tempe, pikir-pikir lagi deh sekarang, karena proteinnya dia tuh lebih tinggi daripada ayam. Ya. Yang kedua dari faktor keluarnya, gangguan kesehatan. Jadi gangguan kesehatan ini pada waktu udah lahir, dia tuh sering sakit demam, batuk. Ketika anak-anak kan juga seminggu sakit, seminggu enggak. Nah ini juga akan mempengaruhi perkembangan jasmaninya. Bagi kalian yang nggak mempunyai gangguan kesehatan dari kecil pun, cuma ya pilek sebentar itu enggak, lama lagi sembuh alhamdulillah, itu akan berbeda dengan yang sering sakit-sakitan. Jadi kalian tentunya selalu menjaga kesehatannya. Yang ketiga dari faktor luar ada rangsangan. Nah, rangsangan yang dimaksud seperti ini, rangsangan yang dimaksud dalam hal ini adalah rangsangan untuk perkembangan jasmaninya. Semisal pada waktu anak-anak, orang tuanya itu selalu mengajak jogging, sepedahan, berenang. Lah, itu akan merangsang pertumbuhan perkembangannya itu optimal. Jadi kalian sekarang masih belum terlambat, sering-seringlah berolahraga lah. Tentunya seperti jogging, sepedaan, dan renang yang teratur lah. Biar apa? Perkembangan jasmani dan kalian itu bisa mencapai titik optimal. Selanjutnya di sini ada tabel, silakan kalian lihat. Ada tabel hubungan antara anak, berat badan, dan tinggi badan. Saya lingkarin ini untuk jenjang SMP lah. Mungkin ada yang 11 tahun, mungkin ada yang masih 14 tahun, masih SMP, nggak apa-apa. Ini tabel survei anak Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, rata-rata. Semisal umur laki-laki 12 tahun, berat badannya itu 26,9, tinggi badannya 131,5. Tentunya ini akan lebih besar dari perempuan, lebih kecil dari perempuan. Perempuan tuh pasti lebih beratnya lebih, tingginya lebih. Kenapa? Pertanyaan kan? Lah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus masih perkembangan pada usia 6 sampai 14 tahun. Yang pertama, lebih lambat dari usia sebelumnya. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu pasti akan lebih lambat dari usia 5 tahun ke bawah. Bayangkan saja kalian, dari sejak lahir kalian udah bisa tiduran, terus telungkup 3 bulan.
bulan udah bisa merangkak, 8 bulan atau tahunan lah udah kan udah bisa berjalan. Nah itu kan fasenya itu cepat dibandingkan 6 sampai 14 tahun ya, nggak terlalu signifikan lah dibandingkan usia sebelumnya. Yang kedua, adanya pertumbuhan bola mata. Makanya pada fase ini kalian harus tetap menjaga kesehatan matanya. Bagi yang kurang menjaga, tentunya akan menimbulkan beberapa kelainan. Semisal pada usia seperti ini rentang terhadap mata minus, mata plus, mata silinder dan mata lain-lain ya. Jadi pada usia seperti ini kalian juga tetap harus menjaga kesehatan matanya. Selanjutnya ada kerangka tulangnya itu masih lemah, khususnya dalam pelajaran PJOK ya. Pada usia seperti ini saya selalu menekankan jangan dulu melakukan aktivitas fitness, nge-gym, berbeban, pakai alat. Jangan dulu. Kenapa? Kerangka tulang kalian tuh masih lemah. Bolehlah berbeban, tapi dengan berat badan kalian sendiri. Misal dengan push up, sit up, back up, pull up boleh itu. Tapi kalau dengan beban berapa puluh kilo, sekuat atas berapa puluh kali sama lo kan, oke hebat. Tapi jangka panjang kaliannya itu ya nantinya akan mengganggu kesehatan tulang kalian. Selanjutnya ada masa pubertas. Untuk perempuan ditandai dengan haid, laki-laki dan ditandai dengan mimpi basahnya. Udah pada tahu kan semuanya. Terus ada tanda-tanda masa remaja. Nah, pada tanda masa remaja ini yang dimaksud adalah misal saya kasih contoh satu. Pada fase ini kalian sudah menata diri atau penampilannya. Oh, baju kotor nggak usah dipakai. Oh, baju yang rusak saya perbaiki biar baik lagi. Terus tertata dengan rapi, sisiran, baju laki-laki, rambut yang tertata, sepatu yang melik, kinclong, perempuan rambutnya disisir rapi, kerudungnya, terserah itu. Merupakan salah satu tanda remaja. Jadi kalian tuh nggak bisa menolak seperti itu. Itu ada dipengaruhi oleh lingkungan, mental dan sosial. Jadi seperti pepatah, jika kalian bergaul dengan orang yang cerdas, orang ulama, meskipun kalian gak ikut di dalamnya, tetapi harum bunga kalian tuh akan tercium karena mengikuti orang-orang yang benar. Namun jika kalian dengan berkumpul orang-orang pemabuk, meskipun kalian gak ikut mabuk, tetapi bau-bau kotornya kalian akan terkena. Jadi di sini juga sama. Jika lingkungan mental dan sosial kalian baik, tentu akan membuat perkembangan kalian baik juga. Namun sebaliknya, jika lingkungan mental dan sosialnya kurang baik, perkembangan juga nanti kita akan mempengaruhi kamu juga loh. Selanjutnya ada fungsi-fungsi organ telah mencapai kesempurnaan. Organ endokrin. Organ endokrin itu seperti jantung, paru, ginjal, otak. Nah itu sudah mencapai kesempurnaan. Artinya sudah mencapai sempurna lah bentuknya, fungsinya, manfaatnya itu sudah mencapai kesempurnaan. Selanjutnya penambahan jaringan lemak di bawah kulit. Namun kita garis bawahi lebih banyak pada wanita. Jadi pada usia seperti 6 sampai 14 tahun atau remaja, kenapa perempuan itu lebih berisi daripada laki-lakinya? Kadang perempuan itu lebih tinggi daripada usia laki-lakinya. Karena ini nih, ada penambahan jaringan lemak di bawah kulit itu lebih banyak sama kaum Hawa. Selanjutnya ada jaringan otot laki-laki itu lebih berkembang. Ini kelebihannya. Meskipun kecil tapi kok kuat. Karena apa? Nah ini karena jaringan otot laki-laki itu lebih berkembang daripada perempuannya. Kalau perempuannya itu lemaknya yang ada di bawah kulitnya itu lebih banyak. Kalau laki-laki ototnya yang berkembang. Jangan sirik ya. Selanjutnya ada pemikiran yang sudah kritis. Ini pada fase ini dilatih kalian tuh untuk berpikir kritis karena sudah ada benih-benih mempunyai pikiran kritis. Makanya kenapa di SMP itu sudah ada organisasi yang buat mewadahi itu, yaitu namanya adalah OSIS. Makanya kenapa
OSIS di SMP, karena itu udah fase-fase remaja. Jadi kalian sudah fase-fase pemikirannya sudah mulai kritis, kreatif, inovatif. Nah, makanya diberikan wadah di sekolah itu. Selanjutnya masih ada emosi yang belum stabil. Masih menggebu-gebu. Kalau saya nggak ini, mau. Kalau nggak itu, mau. Kalau nggak wow. Jadi kalian tuh emosinya masih belum stabil. Kalau pengen sesuatu pasti harus itu. Makanya kenapa dalam fase seperti ini harus menjaga mental dan emosinya. Jadi kita akan terkontrol kalau kita dengan belajar dengan baik. Terus pembelajaran mental dan jiwa sosialnya kita pengetahuannya luas dan sering diajarkan oleh guru-guru kita, tentunya itu akan mengurangi emosi, tentunya akan menjaga emosi kita. Yang kedua, ada aktivitas eksperimental sosial. Nah, pada usia seperti ini kalian tuh kesehariannya akan lebih tertata. Semisal saya dari pagi sekolah sampai sore, sorenya saya ada acara keluarga, malamnya ada teman yang mau kerja kelompok. Oke, itu sudah tertata aktivitasnya, sudah ada aktivitas sosial sama teman, sama keluarga lah. Itu udah ciri-ciri pada fase remaja. Selanjutnya ada proses identifikasi, imitasi, dan cita-cita aspirasi yang tinggi. Nah, pada fase ini kalian akan berpikir real atau berpikir nyata. Oh, awalnya saya mau jadi tentara, tapi kelebihan saya itu berpikir, saya lebih menganalisa, terus saya lebih senang itu mengajarkan. Kayaknya saya pengen jadi guru, kayaknya cocok jadi guru. Nah, itu udah mulai mengidentifikasi cerita kalian tuh. Imitasi udah mulai memotong apa-apa. Oh, seperti itu ya. Oh, kemampuan saya seperti ini, kayaknya saya cocok deh kalau seperti itu. Nah, selanjutnya ada memisahkan diri dari orang tua. Nah, ini nih ciri-ciri yang paling menonjol pada masa remaja. Jadi kalau kalian main, terus ibunya ikutin, loh, ibu ngapain ikutin sih? Aku toleh mau main sama teman-teman. Gak usah lah ibu ikutin atau bapaknya ikutin. Nah, jadi kalian tuh kalau bergaul tuh lebih senang dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya. Jadi pengen tuh misah sama orang tua tuh. Untung orang tuanya nggak cepat keluar rumah. Enggak cepat gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa kebutuhan yang dipenuhi anak pada masa ini. Yang pertama, pengertian orang tua dan keluarga. Nih, pada masa ini jika orang tua kurang pengertian terhadap anaknya, akan menimbulkan beberapa konflik dan anak akan semakin berontak atau tindakannya itu akan gak karuan di belakangnya orang tua. Makanya kenapa pada usia seperti ini rentang terhadap kegiatan sosial yang tidak baik dan kurang baik. Peran orang tua dan keluarga sangat penting, nomor 1. Yang kedua, penanggapan secara perorangan. Jadi kalau ada masalah apa-apa, dibicarakan empat mata, jangan dibicarakan di umum. Semisal ada anak yang nakal, terus dibilangin, hei kamu nakal, gak usah kayak gitu lah. Itu jangan dibilangin di depan umum, dipanggil dulu, mas, coba sini mas, sebentar sini, bisa ke ruangan saya. Kenapa kamu seperti itu? Nah, itu harus ada penanganan secara perorangan. Jadi jangan di depan umum. Emosinya membudak-budak kan. Yang tadinya mau tendangi malah tambah marah kan. Yang ketiga, dibantu dalam meringankan tekanan fisik maupun mental. Nah, pada fase ini kenapa saya menyarankan kalian terus memperbanyak teman, memperbanyak sahabat, memperbanyak relasi, memperbanyak silaturahmi. Karena ini bisa meringankan tekanan fisik maupun mental kalian. Atau bagi perempuan lah, bisa curhat lah ya biasanya. Dan bagi laki-laki ya bisa kalau ada main, oke, main bola yuk, yuk main. Nah, main bola itu datang dikasih silaturahmi yang bagus. Oke, baik. Hari kamu free gak? Kita main bola di lapangan A, kayaknya kosong. Oke, nah itu yang awalnya stres, aduh pusing, tapi karena diajak main bola sama temennya, oke, jadi happy deh. Selanjutnya, diberikan pendidikan dan seks yang diatur dalam pengetahuan biologis yang bijak.
Nah, biasanya di sekolah itu ketika laki-laki Jumatan, perempuan tuh ada sama gurunya itu membahas tentang keputrian. Di sana kan membahas beberapa tentang kewanitaan. Seperti apa itu, seperti apa, dan laki-laki pun juga sama. Laki-laki diberikan pengertian tentang hal seperti itu juga. Dampaknya apa? Biar mengetahui hal yang baiknya seperti apa, hal yang buruknya seperti apa. Nah, itu pentingnya. Dan nanti juga dalam pembelajaran biologi akan dijelaskan juga di sana. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau tadi kebutuhan sudah, yang apa ya? Kebutuhan sudah, terus ciri-cirinya sudah. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kurang pengertian, pengetahuan dan perhatian, baik dari keluarga, orang tua maupun dari sekolah juga sama. Ada anak yang kurang pengertian, jadi anak itu selalu dicuekin sama orang tuanya atau sama temannya dicuekin, dikucilkan. Itu akan memperhambat perkembangannya, mentalnya jadi down, jiwanya jadi terganggu. Makanya saya harap jangan selalu membuli teman, jangan ada pembulian. Tolonglah berteman dengan baik, tentu akan meningkatkan suatu silaturahmi yang baik. Terus pengetahuan. Makanya kenapa kalian tuh perlu sekolah, karena ini kalian tuh harus pengetahuan tambah semakin umur bertambah, pengetahuan kalian bertambah. Karena apa? Biar mempengaruhi perkembangan jasmani kalian tuh, biar perkembangan tubuhnya itu biar optimal. Dan yang kedua, adaptasi sosial yang tidak berhasil. Misal saya kasih contoh, ada keluarga pindah dari wilayah A yang suasananya tuh harmonis, kegiatan agamis, sosial dan kemasyarakatan jalan, pindah ke wilayah B yang apatis, diam-diam baik, kegiatan masyarakat sosialnya kurang. Nah, dia tuh mau mengajak tapi nggak berhasil, ataupun karena kok kayak gini ya, kok ibu pindah kayak gini ya. Nah, itu dia tuh akan kurang lah, penyesuaian dirinya akan kurang, jadinya dia akan mempengaruhi perkembangan tubuh si remaja itu. Karena penyesuaian diri dengan lingkungan itu kurang baik. Ataupun yang pertama, dari lingkungan yang awalnya rame ke lingkungan yang awalnya sepi, terus dia tuh biasanya dimurung karena nggak ada temen, di rumah aja diam-diam baik, jadi kan kurang gimana, penyesuaian dirinya kurang. Jadi ketika kalian berpindah atau dapat wilayah baru, dapat sekolah baru, oke lah, bergaul dengan teman, bertanya, terus di sini seperti apa ya, baiknya seperti apa ya, lah itu dia anak yang cerdas. Yang ketiga, kehidupan sosial yang baru berkembang berubah-ubah. Semisal yang tadi, yang pertama dari wilayah A yang harmoni, kegiatan sosial masyarakat jalan, pindah ke wilayah B yang kurang. Nah, itu akan mengganggu perkembangan tubuh si remaja. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan materi perkembangan tubuh remaja. Nanti masih ada step yang selanjutnya masih belum selesai yang akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Namun pada akhir session ini saya akan memberikan soal harian tertulis di mana kalian boleh dikerjakan di buku tulis PJOK. Dan untuk materinya kalau belum jelas silakan bisa diputar di slide yang sebelumnya atau di video sebelumnya, silakan kalian diatur, atau kalian juga bisa open book lihat buku paket PJOK-nya. Adapun soal yang pertama, berdasarkan materi yang dijelaskan, sebutkan ciri-ciri perkembangan jasmani pada remaja, pada masa remaja. Oke, tadi sudah jelaskan ya, ada beberapa perkembangan jasmani, ciri-ciri perkembangan jasmani pada masa remaja. Silahkan kalian jawab di buku PJOK-nya masing-masing. Dan untuk laporannya bisa dicari atau bisa dihubungi ke saya sendiri. Oke, terima kasih.